lagi sore hari ini di ibadah kaum muda. Senang sekali kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama masuk dalam puji-pujian. Kita mau memberikan penyembahan kita sebagai korban yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau berkata terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Sungguh Tuhan, Lord Jesus. For your grace abounds to me. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. Sungguh Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Biar lagu ini jadi pengakuan kita. I am here. Oh, all because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to
Kita mau mengucap syukur saudara. Kalau kita sampai saat ini bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Dengan kondisi kita sebagaimana kita saat ini. Sungguh semua karena anugerahnya, semua karena kasih-Nya. Kalau bukan karena Tuhan, apa yang bisa kita berbuat saudara? Tuhan, kami hidup sampai saat ini. Kami bisa bernafas sampai saat ini. Tuhan, kalau kami bisa memuji Engkau sampai saat ini, kami bisa melayani Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, thank you Jesus. Biar pujian ini boleh keluar dari hati kita yang paling dalam. Ucapan syukur yang terbaik Tuhan bagi Engkau Tuhan. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Karena Engkau Allah kami, bahkan Engkau sudah layakan kami untuk memanggil Engkau Bapa kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu Bapa sore hari ini Tuhan, Kau yang berkarya Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang jamah Tuhan. Engkau yang mau lawat dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Semua untuk Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami memulai ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Ya, kanan kiri. Kita bersyukur saudara ya. Sampai hari ini kita boleh bisa beribadah secara online.
kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sama-sama katakan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Kau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Dengan iman nyanyikan Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, kita percaya saudara ya, ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Amin. Amin. Nama Dia adalah nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Kita tidak usah takut, kita tidak usah getar. Katakan, nama di atas segala nama. Amin Tuhan, namamu Yesus. Nama yang telah membebaskan, Amin, nama yang membebaskan kami Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Namamu Yesus, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang
Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu Tuhan yang sudah Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan, sampai kapanpun Tuhan, sampai kapanpun Tuhan, Engkau terus menyertai kami Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang terus menyertai kami. Dan sampai kapanpun Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus.
Tuhan yang akan terus menyertai kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, sampai kekekalan itu Tuhan. Engkau berjanji Engkau akan terus menyertai kami Tuhan. Dan kami berjanji Tuhan, kami mau setia akan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami memuja Engkau sampai umur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh memuji, kami boleh membesarkan nama-Mu, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kaum muda yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara? Kiranya sukacita dan penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami, welcome to our church. Kiranya kebaktian ini bisa menjadi sukacita dan menjadi saluran berkat bagi kita semua. Dan bagi saudara yang tidak terikat dengan gereja lain, yuk ikuti ibadah kaum muda bersama dengan kami setiap hari Sabtu pukul 5 sore pada link di bawah ini. Selain ibadah, mari kita mau sama-sama ikuti persekutuan sel online di mana kita bisa saling menumbuhkan dan menguatkan satu sama lain. Informasi untuk persekutuan sel online dapat menghubungi nomor di bawah ini. Bagi saudara-saudara yang memerlukan bantuan doa, saudara juga dapat mengisi form pada link bit.ly/bantudoa. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, tim Praise and Worship sedang membuka open recruitment secara online untuk musicians, vocalist, dan audio visualist. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat melalui scan barcode yang tertera pada layar saudara. Melihat situasi pandemi saat ini, mari kita mau ikuti protokol kesehatan yaitu 6M. Ibadah kaum muda selanjutnya masih akan diadakan secara online sampai informasi lebih lanjut. Dan informasi ini dapat kalian akses melalui Instagram @kapgbz dan @youthgbz. Jangan lupa di follow ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk keadaan setiap kami sampai saat ini Tuhan. Sebentar kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik itu sakit COVID atau sakit yang lainnya ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau curahkan kasih-Mu, kuasa-Mu atas teman-teman kami ini Bapak. Kuasa kesembuhan-Mu Tuhan nyata ya Bapak. Engkau yang tolong setiap mereka, kasih sukacita buat setiap mereka Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat pemerintah-pemerintah ya Bapak. Engkau yang beri hati yang bijaksana Tuhan untuk mengatasi pandemi ini ya Bapak. Supaya pandemi ini Tuhan bisa segera berakhir ya Tuhan. Juga kasih kami iman Tuhan dan damai sejahtera ya Bapak dalam menjalani kehidupan kami ya Bapak akhir-akhir ini yang sulit ya Bapak, tapi bersama Engkau Tuhan kami percaya gak ada yang sulit Tuhan, gak ada yang mustahil Tuhan. Semuanya dalam kontrol dan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kata-kata dari Engkau Bapak. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, God bless you. Shalom semuanya, perkenalkan, nama saya Samuel Hans. Dan pada hari ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman hidup saya. Jadi saya lahir dari keluarga Kristen.
Dan sejak kecil orang tua saya sudah mengajak saya buat ke gereja setiap hari Minggu dan Rabunya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan Kristen sudah melekat dalam diri saya sejak saya kecil. Seperti datang beribadah, mendengarkan firman, membaca kitab, berdoa, semuanya sudah lazim saya lakukan dan menjadi suatu hal yang lumrah saya lakukan. Meskipun saya belum tahu seberapa besar esensi dari setiap kegiatan tersebut. Dan saat kelas 6, saya memutuskan untuk dibaptis. Saya memutuskan untuk dibaptis karena ada teman saya yang sebelumnya yang sudah dibaptis. Dia berkata kepada saya bahwa kita tidak akan bisa masuk kerajaan surga jika belum dibaptis. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk dibaptis. Selain itu, saya memutuskan dibaptis karena juga saya sudah merasa siap. Karena menurut saya kerohanian ya seperti begini-begini aja Kristenan. Dan gak ada sesuatu hal yang berat. Menurut saya begitu pada saat itu. Oleh karena itu, saya mantap untuk dibaptis dan saat itu saya dibaptis. Lalu saat memasuki SMP, di sanalah iman saya mulai diuji. Saya memiliki suatu hobi sejak kecil, yaitu hobi berolahraga, dan khususnya adalah bermain futsal. Dan saat masuk ke SMP, di sana ada ekstra futsal dan di sana ada tim futsal yang mewakili sekolah saya. Oleh karena itu, saya sangat ingin untuk bisa masuk dalam tim futsal tersebut. Tetapi di sisi lain, orang tua saya tidak setuju jika saya menekuni futsal terlalu dalam. Akhirnya, untuk bisa bermain futsal, saya berani untuk berbohong kepada orang tua saya, seperti meminta izin bahwa nanti pulang saya akan dijemput oleh orang tua dari teman saya. Tapi padahal saya pulang bersama teman saya naik bemo. Padahal pada saat itu saya masih belum diperbolehkan naik kendaraan umum oleh orang tua saya. Tapi saya lakukan hal itu demi saya bisa memuaskan hobi saya. Dan dari situlah fokus hidup saya mulai bergeser. Prioritas hidup saya mulai bergeser. Dari yang awalnya saya memprioritaskan Tuhan, tapi sekarang saya memprioritaskan futsal lebih dari memprioritaskan Tuhan. Hal tersebut bisa saya katakan karena dengan jelas saya akan lebih memilih futsal pada hari Rabu dibandingkan saya akan datang beribadah pada hari Rabu. Dan singkat cerita, akhirnya saya bisa masuk dalam tim futsal. Tapi setiap H-1 sebelum turnamen dimulai, saya selalu jatuh sakit yang menyebabkan saya tidak bisa ikut dalam pertandingan tersebut. Hingga puncaknya yaitu saat saya memaksakan diri saya untuk bermain futsal meskipun badan saya sedang tidak fit, dan akhirnya saat pulang badan saya sangat down dan saya harus masuk ke rumah sakit. Pada saat itu saya divonis terkena penyakit tipes dan hingga sampai menyerang lever karena saya memaksakan diri saya untuk bermain futsal. Dan pada saat sakit, Tuhan sudah menyadarkan saya bahwa Tuhan sudah menegur saya lewat penyakit-penyakit yang sudah saya rasakan saat H-1 sebelum pertandingan, tapi saya tetap tidak mendengarkannya. Sehingga puncaknya yaitu saya harus masuk rumah sakit. Saya tahu dan saya sadar, tetapi setelah sembuh dari penyakit dan keluar dari rumah sakit, saya tetap bermain futsal dan memprioritaskan futsal melebihi Tuhan. Dan selain itu, saat SMP saya juga jatuh dalam pergaulan yang salah, sehingga saya terikat dalam dosa pornografi. Saya sudah berusaha untuk lepas dengan kekuatan saya sendiri, tapi tetap saja tidak bisa. Dan akhirnya pada saat kelas 9 saya ikut camp pelajar dan di sana saya ditangkap oleh Tuhan. Di sana saya merasakan darah Tuhan dan lawatan Tuhan, dan ketika itu juga saya memutuskan untuk memilih Tuhan dan mengiring Tuhan dengan sepenuh hati dan mengiring Tuhan dengan 100%. Dan sejak saat itu saya mau dan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan lebih dari sebelumnya. Dan setelah pulang camp, oleh anugerah Tuhan, saya bisa berkata tidak terhadap pornografi dan bisa lepas dari ikatan tersebut. Selain itu, saya juga bisa menguasai diri saya, sehingga saya bisa tetap memprioritaskan Tuhan jauh di atas hobi saya ataupun apapun itu. Dan selain itu, saya juga bisa semakin terbuka kepada orang tua saya, meskipun itu tidak sejalan dengan diri saya, karena diri saya merupakan orang yang introvert. Lalu, sejak saat itu Tuhan mulai memulihkan hidup saya, dan Tuhan mulai bekerja dalam hidup saya. Ketika SMA, oleh anugerah Tuhan saya bisa masuk dalam organisasi kerohanian di sekolah, lalu bisa mulai datang beribadah di pelajar, bisa melayani, bisa jadi pengurus, dan semua itu karena anugerah Tuhan.
Dan jika saya ada dalam detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, setiap saudara yang lahir dari keluarga Kristen, pastikan bahwa saudara sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Bukan karena terbiasa dengan kondisi keluarga, karena sejak kecil sudah diajak ke gereja, sudah terbiasa untuk sate dan lain-lain. Tapi mari kita harus mempunyai pilihan yang teguh, sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa dan mau mengiringnya dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh. Mari saudara, kita responi panggilan Tuhan, kita mau hidup sesuai firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan dan mengiring Tuhan dengan sepenuh hati kita dan dengan sungguh-sungguh. Karena saat kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, semuanya tidak akan sia-sia dan kita akan dibuat Tuhan menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekian sharing dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan, sahabat muda, anak-anak pelajar, anak-anak kaum muda, sahabat-sahabat KAP, Shalom semuanya. Saat ini kita mendapat kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan meskipun secara online. Ya, tadi saya berangkat dari rumah ke sini tempat ini, ada 2 ambulan, saudara. Ya, ambulan pakai lampu sirene, belakangnya ada mobil yang mengiringi, berarti itu ambulan membawa jenazah, saudara. Ya, itu hari-hari ini memang seperti itu. Tapi kita saat ini mau kembali belajar firman Tuhan. Saya mendapat satu tema yang cukup menarik, ya, cukup bagus menurut saya. Ya. The heart of gospel. Inti dari Injil atau hati yang penuh dengan Injil. Luar biasa. Kita mau belajar sama-sama tentang the heart of gospel ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Yang pertama, saudara, Injil. Ya. Injil ini apa? Injil adalah kabar baik. Injil ini adalah kabar sukacita. Luar biasa. Dari mana datangnya, saudara? Ya ini, saudara, pertanyaannya, dari mana datangnya kabar suka ini? Yaitu dari surga. Buat siapa, saudara? Buat saudara dan saya. Buat setiap umat manusia yang mau mendengarkan berita dan mau menerima kabar kesukaan ini. Ya, kita membaca di dalam Matius 18 ayat yang 14. Tolong dibacakan. Matius 18 ayat yang ke-14. Ya. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak Bapamu menghendaki, yang di surga. Garis bawahi kata Bapakmu yang di surga. Terus? tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Amin. Ya nih, jelas sekali. Bapakmu yang di surga. Berarti ini adalah berita sukacita dari surga. Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Konteks ayat ini adalah tentang domba yang hilang. Diceritakan ada 100 domba. Ada satu yang hilang, saudara. Terus apa tindakan dari gembala itu? Ditinggalkannya yang 99 demi mencari satu domba yang hilang. Kita baca dalam Matius 18 ayat 12, tolong, sampai 14. Matius 18 ayat yang ke-12. Ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba Ya. dan seekor diantaranya sesat, tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Terus? 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. 14. Ulangi 14 terus. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Inilah the heart of gospel, saudara. Hati yang penuh dengan Injil. Inti dari pengabaran Injil itu, ada kabar sukacita itu. Allah tidak ingin seorang pun tersesat dan terhilang.
Itulah hati Bapa, saudara. Allah ingin semua domba-dombanya bisa digembalakan dengan baik dan tidak ada satu pun yang terhilang. Menggembalakan domba atau jiwa-jiwa ini bukan semata-mata tugas dari pendeta, bukan semata-mata tanggung jawab dari ketua kaum muda dan sebagainya. Melainkan setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya, harus turut serta mengambil bagian, mengambil peranan di dalamnya, saudara. Yang kedua sekarang, mengapa domba-domba ini harus digembalakan? Karena domba-domba ini ada termasuk jenis hewan yang bodoh, yang mudah tersesat, mudah terhilang. Memang ada segolongan orang yang mengatakan domba ini binatang yang bodoh, saudara. Ya, yang gampang tersesat, gampang terhilang, saudara. Mereka kalau makan rumput itu selalu menunduk, ya, mencari merumput di mana-mana menunduk terus. Dengan kebiasaan sering menunduk ini, kadang-kadang dia sudah berjalan terlalu jauh dari gerombolannya dan tiba-tiba dia cenderung untuk mudah tersesat atau terhilang dari kawannya. Dan tak kala dia mengangkat kepalanya, dan dia baru sadar, di mana kawan-kawan saya, di mana gerombol-gerombol teman-teman saya. Sudah terpisah jauh. Dan biasanya sekali domba itu tersesat, biasanya akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, dan terhilang. Apa yang dilakukan oleh gembalanya, saudara? Ya, apa yang dilakukan oleh gembalanya? Sekarang siapa yang mencari domba itu? Ya gembala ini yang harus dilakukan oleh gembalanya. Ada tindakan aktif dari sang gembala untuk berusaha menemukan kembali domba-domba yang tersesat itu. Ya, yang dapat membawa mereka kembali pulang ke kawanannya yang 99 tadi itu, saudara. Ya, melalui siapa? Melalui siapa? Melalui gembala. Siapa gembala ini, saudara? Saudara dan saya yang mau. Loh, kok yang mau? Sebab, saudara, tidak semua orang mau, saudara. Tidak semua orang mau. Bahkan, saudara, ya, beberapa orang mengatakan penginjilan itu dibilang adalah hal yang dalam tanda kutip tidak disukai atau kurang disukai bagi sebagian orang-orang beriman, orang-orang Kristen. Ya, sebagian menganggap penginjilan ini suatu hal yang sulit, saudara, ya, yang berat untuk dilakukan. Ada juga yang beranggapan bahwa penginjilan itu tugasnya pendeta, tugasnya misionaris, serta hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Bukan tugas saya, titik. Waduh, ada yang mau begitu. Saya ini jemaat biasa, bukan tugas saya, titik. Apa seperti itu, saudara? Putra manusia Yesus, dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, putra manusia Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali putra manusia Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawab Tuhan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus dengan tegas menjawab, iya Tuhan, saya mengasihi engkau. Enggak cukup 2 kali, saudara. Sampai ketiga, putra manusia Yesus berkata kepada Petrus lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin Petrus dengan sedikit kesal, iya Tuhan, masa engkau gak percaya? Aku mengasihi engkau. Dan Tuhan menjawab dengan hal yang sama. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ini tugas kita semua, tugas saudara dan saya. Yang berikutnya,
perlukah memberitakan Injil? Kita tahu tadi, Injil adalah kabar sukacita. Harus diberitakan jawabannya. Mengapa saudara harus diberitakan? Yang pertama, jelas ini adalah perintah. Ini adalah amanat agung dari Kristus sendiri. Tuhan Yesus secara tegas memberi perintah. Dan ini menandakan bahwa perintah itu penting. Dan kita harus melakukannya. Kita baca Matius 28 ayat 19 ayat 20. Silakan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah dikuperintahkan kepadamu. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, puji Tuhan. Karena itu pergilah. Jelas katakan ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Luar biasa. Kalau kita mau pergi, ayat yang 20 ditulis dengan jelas. Aku Tuhan. Tuhan menyertai kita, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, buat setiap orang yang mau pergi, Tuhan berjanji akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Wah, luar biasa. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Belum cukup sampai di sini. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16. Tolong dibacakan. Markus 16 ayat yang ke-15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. nah kalau tadi ayat yang Matius 28, buat yang mau pergi akan disertai Tuhan. Kalau ini, kalau orang yang mau mendengar Injil lah, ya, pergilah ke seluruh dunia. Siapa yang percaya, lah ini buat orang yang mau percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Luar biasa, orang yang merespon berita sukacita itu, Tuhan memberitakan dalam ayat Markus tadi itu, akan diselamatkan. Wah, luar biasa. Yang memberitakan akan disertai sampai akhir zaman, yang merespon berita sukacita itu akan diselamatkan. Wah, luar biasa. Tetapi orang yang tidak percaya sebaliknya akan dihukumkan. Yang kedua, dalam Alkitab sudah ada contohnya. Firman Tuhan sudah memberikan contohnya. Menjadi orang Kristen adalah menjadi pengikut Kristus, saudara. Saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Artinya kita ini serupa dengan Kristus. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Apa yang Tuhan inginkan. Supaya kita melakukan seperti yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Alkitab menulis ada satu contoh, saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus menginjili atau memberitakan kabar sukacita kepada perempuan Samaria. Ya, seorang perempuan Samaria yang notabene tuh, seorang perempuan berdosa. Tolong dibaca saja Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Ini orang berdosa, dia bisa percaya dan bahkan dia membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Tolong dibacakan. Yohanes 4 ayat yang ke-17 dan 18. Ya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Ya. Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. 5 suami, saudara. Terus? Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Nah. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, ini perempuan berdosa. Menggait banyak suaminya orang, saudara. Ini gambarnya, saudara. Ya, waktu putra manusia Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang sedang hendak mengambil air dari sumur itu, saudara. Ya, si perempuan Samaria yang istilahnya baru newcomer, ya, pendatang baru. Orang-orang sebagian besar mengatakan, oh ini orang baru kemarin sore atau masih hijau katanya.
Ya, mengerti berita keselamatan itu, dia dipakai Tuhan untuk membawa banyak orang untuk mengenal Yesus. Dalam Yohanes 4 ayat 39, tolong dibacakan Yohanes 4 ayat 39, bagaimana perempuan yang baru kenal Tuhan itu, yang pendatang baru ini, yang masih hijau ini, yang anak kemarin sore ini, dia bisa langsung memberitakan Injil. Yohanes 4, 39. Yohanes 4 ayat ke-39. Ya, Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. menjadi percaya terus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Luar biasa. Perempuan ini karena sukacitanya, dia bertemu dengan juru selamat, dia mendengar kabar baik bahwa ada sumber air yang mengalir dalam hatinya, tidak akan habis. Wah, langsung dia karena sukacitanya memberitakan Injil dan banyak ditulis ini, banyak orang diselamatkan. Bagaimana dengan kita, saudara? Contoh yang kedua, ya, Tuhan Yesus dan Sakius. Nah ini, Tuhan Yesus dan Sakius. Tuhan Yesus terbeban, ya. Kita tahu Sakius ini orang juga orang berdosa. Dalam Lukas 19 ayat 5, gak usah kita baca saudara. Kita tahu ceritanya, Sakius ini orang berdosa. Dia kalau memungut cukai, dia menarik lebih dari yang seharusnya. Mungkin tagihannya 500, dia katakan 1.500.000. 500 masuk ke pajak mungkin, yang 1 juta masuk ke tempat dia sendiri. Waduh, ini orang berdosa. Dan orang banyak itu sudah kenal, siapa ini orang berdosa ini. Tidak senang bergaul dengan Sakius. Orangnya sudah pendek ini ya ini. Dia naik pohon, ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, Sakius, turunlah. Aku harus mampir ke rumahmu. Wah, kaget. Siapa orang ini? Kok kenal nama saya? Luar biasa. Langsung dia turun. Belum dikhotbahi, saudara. Langsung dia bertobat. Luar biasa. Dan saya yakin Sakius menjadi saksi buat orang banyak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita? Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita sudah melakukan bagian ini, saudara? Yang ketiga, Allah ingin supaya tidak ada satu orang pun yang terhilang atau binasa. Tolong dibacakan 2 Petrus 3 ayat yang 9. 2 Petrus 3 ayat Ya. yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena ia menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Luar biasa, inilah hati Bapa, saudara. Tidak ingin ada seorang pun yang terhilang dan binasa. Yang selanjutnya, saudara, cara sederhana melakukan PI atau penginjilan. Bagaimana sih cara sederhana untuk melakukan penginjilan? Tidak harus sekolah Alkitab dulu. Enggak perlu, saudara. Memang sekolah Alkitab untuk memperdalam, oke. Tapi kalau kita mau memberitakan Injil, enggak perlu sekolah Alkitab dulu. Atau jadi pengurus kaum muda, atau jadi ketua kaum muda. Ya, lakukanlah sebisa-bisanya. Yang SD, SMP, SMA, kuliah, atau sudah bekerja, atau keluarga muda, siapa saja bisa melakukan. Lakukan dengan versi dan cara kita masing-masing. Yang penting bagaimana berita kabar baik itu bisa disampaikan kepada orang lain. Ini caranya sederhana, ya. Yang pertama yaitu membangun hubungan. Ya.
mulai cari teman ya, teman seprofesi, mungkin teman sekolah, teman kuliah, teman sekantor, mungkin teman olahraga. Itu semua adalah orang-orang yang tidak kebetulan Tuhan tempatkan di sekitar saudara dan saya. Ya, membangun hubungan, membangun ini tidak bisa instan, saudara. Ya, mulailah dengan cara-cara yang sederhana. Gak usah muluk-muluk. Wah, saya mau pergi Papua menginjili orang, saya mau pergi Afrika. Terlalu jauh, saudara. Coba mulai hal-hal yang kecil dengan teman-teman kita. Ya, mungkin ngobrol santai ya. Ya kalau dulu sebelum zaman pandemi mungkin sekali-sekali ajak ngopi ke kafe atau makan makanan sederhana di kafe atau dan sebagainya, sehingga mulai terbentuklah keakraban. Ya kalau sekarang nggak boleh ini, dilarang. Ya hanya di rumah aja. Tapi banyak cara yang bisa kita lakukan. Mungkin lewat telepon, lewat WA, lewat yang lain-lainnya, media sosial, kita mulai kontak mereka. Ya, lalu ceritakan apa yang kita alami dan kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Jangan cerita macam-macam, minta hikmat, minta kata-kata hikmat dari Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan kata-kata itu dan itu disampaikan pada orang itu. Saksikan betapa Tuhan Yesus itu nyata, ya, kesetiaannya, janji-janjinya dalam kehidupan kita. Lalu beritakan kabar baik dari surga. Ya, berbicara tentang akar masalah, tentang masalah penderitaan manusia, itu semuanya berawal dari beban dosa. Mulai kenalkan kasih yang dari surga. Terus jangan lupa juga ceritakan, awas loh ya, ada neraka loh, lah, ada hidup, terus sudah kematian loh. Menggugah mereka supaya mereka sadar setelah hidup ini kita mau kemana. Ada sambungannya, enggak habis. Tentunya dengan cara dan versi kita masing-masing. Anak SD atau SMP caranya berbeda dengan anak-anak yang kuliah atau yang sudah bekerja. Kerjakan sebisanya. Jadilah sahabat buat mereka. Dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Itu yang pertama, membangun hubungan. Yang kedua, saudara, melalui apa PI sederhana ini? Melalui gaya hidup, supaya kita menjadi contoh atau teladan yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Berusahalah agar tidak salah dalam perkataan dan perbuatan kita. Seperti janji yang selalu digenapi, ya kalau sudah janji, usahakan digenapi, saudara. Ya, jujur, ramah, menyenangkan, ya, sikapnya manis sehingga banyak orang suka. Enggak pura-pura, tidak munafik, sehingga waktu kita datang ke teman-teman kita ini merasa senang, dapat berkat. Jangan sebaliknya, kita datang pada teman-teman kita, wah mereka katakan, wah iki mana? Wah ini lagi, tukang pembohong ini datang, tukang pemarah, ya gampang tersinggung. Ini orang yang selalu ingin menang sendiri. Hal ini mudah terlihat kalau kita dalam satu komunitas. Kita jadi teladan atau kita jadi pecundang, saudara. Jika hari ini oleh anugerah Tuhan, kita memiliki suatu kepandaian, saudara. Ya, keterampilan, pengetahuan, kedudukan, jabatan, ataupun pekerjaan yang bagus, manfaatkan itu untuk sebagai contoh dan teladan. Seperti Paulus jelas berani berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 1 terjemahan lama, ikutlah teladanku. Waduh, apakah saudara berani berkata kepada teman kita, orang-orang di sekitar kita, ikutlah teladanku, seperti aku ikut teladan Kristus. Perbuatan dari Paulus, orang sudah tahu banyak, saudara. Selalu jadi berkat buat orang lain. Coba kita lihat di Alkitab Perjanjian Baru. Surat di Korintus, Filipi, Galati, Efesus, Tesalonika, wah banyak di Roma. Itu semua dari Paulus.
dengan hati yang rindu untuk mengabarkan kabar baik. Bagaimana dengan saudara saya? Apakah orang lain sudah mendapat contoh? Bisa melihat teladan kita? Atau orang lain bahkan sebaliknya melihat kesombongan kita, melihat kita yang angkuh, yang pemarah, yang penuh dengan kebohongan. Mari saudara, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, jadilah teladan seperti Paulus. Yang ketiga, cara sederhana melakukan PI, menjadi saluran berkat. Nah ini saudara. Berikan perhatian dan kepedulian kepada orang-orang lain. Nah, dalam segala hal saudara, ya. Dalam segala hal dikatakan sini. Bantulah dalam doa. Dan jika kita bisa, berilah apa yang menjadi kebutuhan dari mereka, saudara. Berilah apa yang menjadi kebutuhan dari mereka. Nanti Tuhan yang akan membayar semuanya. Amsal 19 ayat 17, tolong dibacakan. Amsal 19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat yang ke-17. Ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, memberikan utang kepada Tuhan. Waduh, luar biasa. Dan pasti Tuhan akan membayar semuanya. Saat ini saudara, banyak orang-orang di sekitar kita membutuhkan banyak pertolongan. Baik dalam hal jasmani maupun dalam hal-hal yang rohani. Jangan seperti Yunus yang tidak punya hati yang kasih. Dia disuruh Tuhan untuk menyampaikan kabar untuk Niniwe yang akan dihukum. Tapi dia tidak suka kalau orang-orang Niniwe itu akan bertobat. Dia lari dari perintah Tuhan. Dia menghindar dari perintah Tuhan. Waktu Tuhan suruh ke Niniwe, dia enggak mau. Dia ke Tarsis, naik kapal, tidur di sana saudara. Seolah-olah bisa lari dari Tuhan, lari dari perintah ini. Dan hasilnya kita tahu, dimakan ikan saudara. Dilempar dari kapal itu, dimakan ikan. Untung dalam perut ikan, Yunus masih bertobat. Dan kita tahu ceritanya, karena dia bertobat saudara. Tuhan suruh ikan itu memuntahkan setelah 3 hari ke bibir pantai. Dan dia selamat. Lalu dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada orang Niniwe. Bagaimana dengan saudara saya? Apa kita juga mau menghindar saudara? Saya ingat ada seorang kawan saya, seorang sahabat saya ya di gereja ini. Ini terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Dia setiap minggu sekali bersama 3 orang, berarti ada 4 orang. Karena dia terbeban, ini dulu zaman jauh sebelum pandemi, saudara. Mereka melakukan penginjilan dengan caranya yang saya bilang katakan ekstrim begitu ya. Mereka setiap minggu sekali, setelah pulang kerja berempat, dia ke Jalan Penelih itu ada jembatan, saudara. Ya, dia mulai mencari orang-orang di bawah jembatan itu. Dia kumpulkan beberapa belas orang, biasanya antara 10 sampai 15 orang. Mereka membawa makanan, membawa kue, membawa snack, membawa minuman. Mereka panggil itu orang pemulung-pemulung itu, orang gelandang itu, ya dengan kaki ya dibungkus tas kresek karena itu banyak lumpur. Mereka jalan kaki di bawah jembatan itu, mereka memulai membagikan makanan. Itu dikerjakan rutin 1 minggu sekali. Setelah mereka selesai makan, ditaburi firman Tuhan dengan cara mereka yang sederhana. Mulai mengenalkan bahwa dalam dunia ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan dunia ini? Kita pun ini adalah ciptaannya. Kalau kita satu kali kelak kembali, harus kembali pulang ke Sang Pencipta kita. Apakah saudara semua kenal Sang Pencipta itu? Lah, mulai dimasuki Injil. Mulai memberitakan Injil pada orang banyak. Dia kerjakan selama beberapa bulan dan hasilnya luar biasa. Ada orang-orang yang percaya Tuhan, di situ ada gereja-gereja, beberapa gereja disuruh masuk ke gereja yang terdekat di situ. Setiap minggu mereka kerjakan, membawa makanan,
Setelah itu mereka menyanyi-nyanyi situ, hafalkan ayat firman Tuhan. Oh, luar biasa. Kerjakan dengan kasih, peduli kepada orang yang lain. Mari saudara, kita perlu praktek firman Tuhan yang sudah mengerti, yang sudah kita percayai. Jangan hanya hafal. Di tempat kita ada orang yang paling hafal. 7 KPR, wah itu bagus. Salib, suci, sekutu, doa, ibadat, Alkitab, pelayanan. Wah itu selalu ditekankan oleh gembala sidang. Bagus itu saudara. Belum lagi mak dahsyat. Waduh ya. Di mana saja, dalam hal apa saja, kapan saja. Dahulu, sekarang yang akan datang. Itu adalah hidup dalam kesucian, dalam kebenaran. Itu penting untuk pertumbuhan rohani kita. Tapi bagaimana prakteknya saudara? Halo, bagaimana prakteknya? Jangan hanya sekedar hafal. Jangan seperti calo. Di Bungurasi ada bis Malang Surabaya. Dari Surabaya ke Malang. Malang. Wah banyak orang naik bis itu. Setelah bisnya penuh dia berangkat, calonya nggak naik juga. Hanya teriak-teriak tapi dia nggak bisa ke Malang. Alkitab menulis, ada satu contoh yang luar biasa saudara. Dalam Lukas 10 ayat 31 sampai 32. Di situ dikatakan ada seorang yang turun ke Yeriko sedang dirampok saudara. Hartanya habis dirampok, dia dipukuli dan sekarat hampir mati saudara. Terus adalah seorang imam lewat. Dia lihat dari seberang jalan sama sekali tidak menolong. Yang kedua, ada orang Lewi lewat. Dia hanya melihat, enggak ada rasa iba atau kasihan. Dia hanya melihat lewat begitu saja. Contohnya apa saudara? Imam dan orang Lewi ini orang yang mengerti firman Tuhan seharusnya. Tapi justru mereka ini tidak melakukan. Yang terakhir ada orang Samaria. Yang notabene mungkin orang asing saudara. Justru dia yang menolong. Minggu lalu saudara, sekitar hari Rabu atau Kamis, dalam satu hari saya menerima telepon. Ada 6 kawan saya yang calling saya kena COVID dan perlu bantuan. Saudara. Saya belum pernah membantu orang yang kena COVID, dan bingung juga. Ya, 2 teman saya di lain tempat, yang 4 adalah orang anggota PS saya, ya PS 10A. Langsung, kamu perlu apa? Anaknya kamu, Om, perlu oksigen. Wah itu sudah malam, sudah sore. Papa kena, dia enggak ngabari, saudara. Itu sudah hari keberapa dia baru anaknya mengabari, saudara. Papa sesak napas, kenapa? Kena COVID, waduh perlu oksigen umum. Saya cari, enggak mungkin ada oksigen malam hari itu. Aduh, akhirnya bagaimana? Sudah saya ajak berdoa, tolong speaker itu HP-mu. Saya doakan dalam melalui HP itu, saudara. Enggak mungkin saya harus datang ke sana. Saya doakan, udah harap Tuhan. Terus dia mati, tiap lagi, Om, katanya enggak bisa lewat ini Om. Matinya dia rasanya sudah pasrah, enggak mungkin bisa lewat Papa, karena lihat napasnya sudah setengah kemis. Katanya begitu. Sudah parah, jadi naik napas sudah berat sekali. Saya katakan, sudah, kamu melakukan sebisanya, saya katakan seperti pruning dan sebagainya, suruh tenang, jangan panik. Terus saya katakan, siapa yang kena COVID? Kami sekeluarga Om. Berarti papa, mama, anak, dan 1 keponakan. Ya sudah, saya hanya bisa mendoakan, pasrah. Saya lapor ke gereja, ya sudah kita pasrah, didoakan di grup rumah doa. Terus saudara, besoknya saya video call dengan anggota PS semuanya, memberitakan supaya kita membantu doa. Ya, kita mau membantu makanan kepada mereka. Mereka antusias, waduh, ya Om, ya saya hari pertama saya kirim soto ayam, hari kedua saya kirim ayam bakar, hari ketiga, waduh,
Inilah tolong menolong, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena kalau satu keluarga kena COVID, nggak mungkin mereka belanja, nggak mungkin mereka masak, saudara. Kalau belanja dia nulari orang lain. Jadi saya berusaha untuk kirim makanan kepada mereka setiap hari. Ada yang punya apotek, kirim suplemen, kirim obat. Ada yang kirim susu, ada yang kirim susu berbrand, ada susu kirim telur. Waduh, sukacita sekali, saudara. Kita bukan dengan hati terpaksa. Yang tidak bisa kirim apa-apa, dia titip uang kepada saya, tolong dibelanjakan. Waduh, saya katakan jangan terpaksa loh. Ya enggak saya senang membantu. Waduh, luar biasa, saudara. Ya, jangan kita hanya bisa, kalau ada teman kita kena COVID, saat ini ada makanan gratis lewat WA. Jangan hanya membagikan WA, iki loh, ono makanan gratis, minta di sana. Itu baik, enggak salah, saudara. Tapi mengapa bukan kita sendiri yang jadi berkat? Untuk membagikan sedikit makanan. Halo, kawan-kawan kaum muda, ayo mulai bergerak. Jangan hanya membagi WA, ini loh ada makanan gratis, di sana ada makanan gratis, minta di sana. Itu bagus. Tapi mengapa enggak saudara dan saya, saudara? Yang jadi berkat. Ini kesempatan untuk melakukan dengan kasih. Tuhan tidak melihat berapa rupiah yang kita bisa berikan, saudara. Tuhan enggak melihat itu semua. Ingat dalam Markus 12 ayat 42. Jelas dikatakan ada seorang janda yang miskin, yang memberi persembahan 2 peser atau 2 keping seduit. Itu mungkin hanya 2.000 perak, saudara. Buat nasi bungkus saya kadang-kadang masih kurang ini, mungkin ya nilainya. Tapi Tuhan katakan justru janda miskin ini memberi yang terbaik. Dia membeli seluruh hidupnya. Dalam KJI dikatakan memberikan seluruh hidupnya. Ini dengan hati, saudara. Ya, luar biasa. Ini saatnya kita praktek firman Tuhan, saudara. Mengasihi sesama, saling memperhatikan, saling peduli, punya belas kasihan. Menguatkan, mendoakan, menghiburkan. Putra manusia Yesus sangat berbelas kasihan, saudara. Melihat orang-orang banyak yang mencari dia. Tolong dibacakan dalam Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat yang ke-34. Ya, 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat jumlah besar orang banyak. Ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya. Melihat segerombol orang banyak, berarti domba yang tidak bergembala. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini seperti hati Bapak yang rindu. Enggak ingin seorang pun menderita, saudara. Penginjilan atau memberitakan kabar baik, itu bukan hanya menangkan jiwa, mencari domba-domba yang tersesat, tapi juga termasuk menasehati, menguatkan, menghiburkan, menolong dalam kesusahan, menolong dalam kekurangan, juga membagi-bagi makanan. Ingat yang dilakukan oleh putra manusia Yesus, saudara. Setelah dia mengajar sampai malam, sampai jauh malam, kepada 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Putra manusia Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Petrus dan kawan-kawannya, beri mereka makan. Kaget mereka. Dari mana Tuhan? Kalau seandainya ada uang pun beli di mana? Ini punya hati yang untuk memberi makan kepada mereka. Saat ini saudara kita tahu PPKM darurat. Saya katakan pada anak saya, cari teman-temanmu yang kamu kenal di gereja, ya mungkin ada yang tidak bisa makan, mungkin yang kekurangan karena efek pandemi ini tidak bisa bekerja, atau yang kerjanya harian, dibayar kalau dia kerja, kalau tidak kerja tidak dibayar. Bagaimana kalau kantornya tutup, saudara, selama 20 hari? Coba dipikirkan, kalau kita dalam posisi seperti itu, saudara. Beri bantuan ala kadarnya, saya katakan. Kirim makanan, bantuan kepada mereka. Mungkin bukan nilai jumlahnya, tapi bentuk perhatian kepada mereka.
beberapa hari yang lalu pengurus KAP sudah mulai melakukan, mulai kirim kue ke beberapa kawan-kawan anak-anak kaum muda dan KAP mungkin yang mengalami kesusahan, saudara. Ya, jangan dilihat kuenya, saudara. Tapi ini bentuk perhatian kepada kawan-kawan kita supaya mereka tetap kuat selain didoakan dan diberikan nasihat firman Tuhan. Ya, tadi dia orang di PS saya, saudara, yang 4 orang itu luar biasa. Enggak sampai lama, saudara. Kemarin mereka mengatakan, saya telepon, tiap hari saya kontaki, bagaimana saturasinya, bagaimana suhunya, bagaimana batuknya. Tiap hari saya WA pada mereka dan mereka laporan, oh begini. Terus ya waktu hari yang terakhir itu katakan, bagaimana saturasinya, tanpa batuan oksigen berapa? 97, wah saya senang sudah. Bagaimana batuknya? Sudah mereda. Ya, ternyata ada efek sampingnya, karena orang ini merasa diperhatikan, tiap hari banyak orang kirim ayat firman Tuhan, mengirim lagu-lagu rohani yang menguatkan, mengirim ayat-ayat firman Tuhan yang menghiburkan, menguatkan, mengirim makanan kepada mereka supaya mereka enggak gopoh dan sebagainya, ada mengirim obat-obatan dan sebagainya. Mereka merasa diperhatikan dan imannya jadi kuat, jadi semangat, punya pengharapan, percaya Tuhan akan menolongnya. Meskipun faktanya masih sakit. Dan saya melihat ada hubungan antara iman dan imun, saudara. Luar biasa. Waktu beberapa hari 2 hari lalu saya call lagi dia, bagaimana? Dia nggak bisa bercerita, hanya nangis. Ya saya dengarkan aja, nangis, saudara. Dia hanya nangis bercerita. Oh Benny, makasih Tuhan baik, mujizat terjadi. Tadi ada dokter yang ke sini. Mereka di swab semua dan hasilnya negatif. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Luar biasa. Karena merasa diperhatikan. Firman Tuhan sudah menulis, hati yang gembira adalah obat. Mungkin makanan yang kita kirim sederhana, bukan makanannya yang penting, tapi bentuk kasih. Ini juga Injil, saudara. Ini adalah kabar sukacita. Kabar baik buat orang yang membutuhkannya. Luar biasa. Yang berikutnya, saudara. Jangan kita egois. Tolong dibacakan Filipi 2 ayat yang keempat. Filipi 2 ayat yang keempat. Ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Jangan egois. Ayo saudara, mulai sekarang cari orang-orang yang mengalami kesulitan. Banyak orang-orang di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh orang lain, orang-orang dan kelompok kita, dalam PS kita, yang membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan saudara dan saya, membutuhkan nasihat firman Tuhan untuk dikuatkan. Dan jangan kita mementingkan diri sendiri. Saya pernah lihat di televisi di itu Animal Planet kalau nggak salah, ada beruang itu senangannya makan ikan salmon. Ada beruang yang besar sekali dapat ikan salmon yang gede, saudara. Ternyata ikan salmon itu ada yang besar. Dia menangkap ikan salmon yang besar sekali, saudara, ikannya. Dia tangkap dengan tangannya. Terus dari belakang dia ada keluar beruang lainnya yang ingin memiliki ikan salmon yang didapat oleh beruang yang pertama. Wah, beruang yang pertama enggak mau berbagi, saudara. Dia egois. Ini namanya binatang, saudara. Tapi contoh ini saya ceritakan kepada saudara. Akhirnya beruang ini berkelahi. Ikannya ditaruh di bawah. Wah, ini kedua beruang ini berkelahi, saudara. Dan ikan salmon itu melihat kesempatan. Dia berusaha masuk ke dalam air, dia lolos, saudara. Beruang itu tetap berkelahi. Setelah beruang ini lelah berkelahi, dia mulai cari ikannya. Sudah enggak ada, saudara. Ya, tidak ditemukan lagi. Inilah contoh orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Dan biasanya akan sering timbul perkelahian.
tidak senang dengan orang lain. Karena apa? Menganggap dirinya selalu benar. Orang lain itu selalu salah. Dirinya number one. Orang-orang nomor sekian terserah. Kadang-kadang kita punya teman yang tidak menyenangkan dalam tanda kutip, saudara. Tidak menyenangkan. Atau orang bilang kata bencek no wong iki. Ya, kita nggak boleh benci, saudara. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak menyenangkan dalam tanda kutip. Yang selalu merugikan kita, selalu tidak bersikap manis pada kita. Ya, dalam bahasa Jawanya ndablek orang ini. Terus kita punya pikiran, wis tak buang teman saya ini aja. Saya nggak mau berteman dengan dia lagi. Ya, itu bukan tanggung jawab saya lagi. Kita tidak boleh benci orangnya. Boleh benci dosanya. Jangan sampai kita tertularan. Tapi jangan sampai benci orangnya. Dalam perumpamaan gembala yang baik, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah peduli kepada orang berdosa. Dia tidak segera menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa, saudara. Melainkan berinisiatif untuk mencari, membawa mereka pulang. Bukan berarti Allah itu mentoleransi dosa. Tapi Allah merindukan supaya orang-orang itu bertobat dan kembali kepadanya. Sebab apabila ada satu orang bertobat, surga itu akan bersuka cita, bersorak-sorai. Seperti Tuhan mencari yang sesat terhilang, kita pun diutus Tuhan untuk mencari domba-domba yang hilang. Celakalah saudara, orang-orang yang terhilang, tetapi dia tidak sadar kalau dia sedang hilang. Saya ulang saudara, celakalah orang-orang yang terhilang, tetapi dia tidak sadar kalau dia sedang terhilang. Contohnya Saul, Raja Israel yang pertama. Tuhan sudah meninggalkan dia. Meskipun dia masih memerintah di kerajaan Israel 30 tahun sekian, dia 40 tahun memerintah. Tapi di awal-awal pemerintahnya dia sudah jatuh dan Allah meninggalkan dia, saudara. Dia enggak sadar dan dia terhilang. Tetapi berbahagialah orang hilang, bukan saya setuju dengan orang hilang, tapi berbahagialah orang yang terhilang, tapi dia sadar dan bertobat. Berbahagialah orang yang terhilang, tetapi dia sadar dan bertobat. Seperti anak bungsu yang terhilang, dia sadar dan dia mau kembali. Aku mau kembali ke rumah bapakku. Di sana banyak makanan. Di sini aku mau makan apasnya babi aja dimarahi. Jangan makan akas babi. Nanti babimu kurus, babiku kurus, kamu yang gemuk. Waduh. Dia mulai susah, dia sadar. Di rumah bapakku banyak makanan. Aku akan kembali ke rumah bapakku. Bukan sebagai anak, tetapi sebagai hamba. Dia sadar akan kesalahannya. Dan kita tahu ceritanya, dari jauh dilihat anaknya. Wah, dia sambut, dia peluk anaknya dengan kasih. Disuruh mandi, diberi jubah, diberi cincin, dimasakan makan yang enak, dipestakan, potong lembu dan sebagainya. Saat ini masa-masa sulit di masa pandemi. Banyak orang mengalami kesukaran jasmani dan rohani. Mungkin saat ini ada di antara kita yang mulai mundur, mulai suram, mulai suam-suam, mulai enggak ada gairah. Bahkan mungkin ada yang sudah jauh dari jalan Tuhan. Sampai kapan kita mau menjadi domba yang hilang? Makin hari makin jauh dari Tuhan. Tidak tahukah kita bahwa Tuhan tidak menginginkan kita terus-menerus dalam keadaan terhilang dan jauh dari Tuhan. Kalau orang jauh dari Tuhan itu pasti dekat dengan setan, saudara. Dalam dunia ini hanya ada dua, gak bisa abu-abu. Kalau tidak di pihak Tuhan, pasti di pihak setan. Coba kita merenungkan, kapan terakhir kali kita merasakan indahnya bersekutu dengan Tuhan, saudara. Merasakan kasih-Nya, saudara. Coba saudara renungkan. Kapan terakhir kali kita merasakan kuasa pertolongan dan kasih Tuhan yang mau mendengar segala doa, segala air mata, segala jeritan hati kita, segala seruan kita minta tolong kepada Tuhan. Jangan kita terus-menerus terhilang.
Jangan kita teruskan keras hati, terus menolak dia, terus merasa mengatakan saya berhak untuk kecewa kepada Tuhan. Karena dia merasa Tuhan tidak menolong saya. Saya berhak kecewa kepada Tuhan. Itu kata-kata yang sangat jahat, saudara. Sebab bukan Tuhan yang salah, kita yang salah. Jangan keraskan hati, jangan menolak suaranya yang memanggil kita setiap saat. Kembalilah hari ini juga. Karena dia mau mendapatkan kita, dia mau menggendong kita. Ya, dan surga akan bersukacita. Dalam Wahyu 3 ayat 19, tolong dibacakan. Wahyu 3:19. Wahyu 3 ayat yang ke-19. Ya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Buat saudara-saudara yang dalam masalah, baca ayat ini baik-baik. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Bukan ku ajar, saudara. Ku hajar, ku pukul. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mengasihi, saudara, dengan segala cara supaya kita kembali dan bertobat, saudara. Ada anak kecil yang main kelereng, dia punya banyak kelereng. Suatu kali ketika bermain, kelerengnya yang indah sekali warnanya itu hilang. Dia mencari dari siang sampai sore hari, dia mencari kelereng kesayangannya. Sampai bapaknya ngomong, sudahlah, udah sore, udah mandi, udah belajar, udah makan sana. Bukankah kelerengmu masih banyak? Tapi anak kecil itu sangat sedih sebab ya kelerengnya satu tuh hilang. Dan dia belum menemukannya. Mungkin perasaan kehilangan seperti itulah yang mau ditekankan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan kita sore hari ini. Begitu cintanya sang gembala pada domba yang hilang. Sehingga dia rela meninggalkan yang 99 demi mencari satu domba yang terhilang. Hati Tuhan pada setiap domba-dombanya, ia mengenal satu persatu, saudara. Bahkan yang terkecil sekalipun. Kalau domba itu mulai keluar, Tuhan akan mengajarnya supaya dia kembali. Yang terakhir, saudara, memberikan Injil ini juga korban. Dalam Kisah 20 ayat 24, tolong dibacakan. Kisah 20 ayat yang ke-24. Ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencari garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ini total, saudara, ya. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus berani membayar harga, berani berkorban, berani kehilangan nyawa supaya dapat menyelesaikan tugasnya itu memberitakan Injil. Ini penuh pengorbanan, saudara, seperti Paulus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, saudara. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bukankah seringkali dalam pelayanan kita juga mengalami hal-hal yang tidak nyaman seperti ini. Mungkin ada ucapan orang yang melukai hati kita, ya, yang menggores hati kita sehingga kita jadi sakit hati, ya. Mungkin kesulitan yang ada membuat kita berhenti dan menyerah, atau mungkin ada yang salah terus dinasihati sedikit saja, ngamuk-ngamuk, marah-marah, belum lagi tersinggung sedikit aja sudah mutung, enggak mau tegur sapa, atau mungkin ada yang tidak dihargai, minggat, pindah gereja, atau tidak mau ke gereja lagi. Siapa yang senang, saudara? Siapa yang senang? Roh Kudus pasti berduka, tapi setan yang ingin selalu menyatukan kita, itu yang senang, saudara. Itulah sebabnya mari kita melihat dari apa yang Paulus lakukan. Paulus fokus sampai mencapai garis finish. Garis yang akhir, dia bisa menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepadanya. Saat ini kita tahu banyak kesukaran. Mari saudara, jangan putus asa. Kita punya pengharapan yang luar biasa.
Meskipun ada 1.000 orang rebah di kiri kita, 10.000 di kanan kita. Janji firman Tuhan, semua yang terjadi atas hidup kita itu atas seizin dan kontrol Tuhan. Kalau kita hidup di dalam jalan Tuhan yang benar. Sebab itu jangan mulai menjauh dari Tuhan. Tugas saudara saya untuk mencari kawan-kawan kita yang mulai jauh dari Tuhan, yang mulai dingin, yang mulai suam, yang sudah mulai meremehkan firman Tuhan, yang sudah enggak pernah berdoa lagi, putus hubungan dengan Tuhan, yang sudah mulai tidak mengajukan kebaktian online dan sebagainya. Nanti aja, karena masih bisa diulangi. Tapi iblis lebih pintar dari kita. Kalau kita tidak punya gairah, kita tidak punya semangat itu, saudara. Kita akan terkam oleh iblis, saudara. Kita harus selalu ingat, kita ini hanya pelayan, saudara. Ya, kita hanya alat Tuhan dalam pelayanan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, siapakah Pak Apolos, siapakah Paulus? Aku menanam, Paulus menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Lah, semua itu ada andilnya, tetapi Allah yang menguasai semuanya. Allah yang menguasai semuanya. Sebab itu saudara, mari dalam masa-masa yang sulit ini kita mulai memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jangan kita egois, saudara. Perhatikan kawan-kawan kita. Mungkin saat ini belum bisa bertemu, coba cari, dengarkan beritanya bagaimana. Ya, hari ini resmi dari gereja ada pengumuman 3 orang meninggal, banyak sekali. Kalau dulu itu ya mungkin 3 hari sekali, ada 1 atau seminggu sekali atau 3 hari sekali. Saat ini hari ini 1 hari 3 kali, saudara. Waduh. Tapi ingat, semua yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Jangan takut, saudara. Tapi kita harus selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, kalau sudah ada kekurangan, berharap sama Tuhan. Kalau perlu lapor ke pimpinan PS saudara. Saudara yang mengalami kesulitan anak kaum muda, lapor pada pimpinan PS-nya. Nanti pimpinan PS akan membicarakan sesuatunya. Di tempat kita saya rasa masih banyak orang yang punya hati, saudara, yang mau terbeban, cuma ada nggak tahu mau disalurkan kemana. Tapi kalau ada mungkin ada yang mengelola, mengkoordinir, saya rasa banyak orang yang punya hati mau menyumbangkan, saudara. Ayo mulai cari, mulai bergerak. Seperti Tuhan melihat banyak orang yang tidak digembalakan, hatinya terbeban sekali. Seperti hati Bapa yang mencintai anaknya, tidak ingin seorang pun binasa. Ya, kita gak usah lihat, ini orang yang the have, orang yang the apa. Pokoknya dia mengalami masalah, ayo mulai didekati, didoakan, diberi nasihat, kirimi sesuatu kalau dia perlu bantuan. Terus ditelepon terus setiap hari, diberikan semangat, diberikan ayat firman Tuhan, diberikan bantuan jika perlu. Jangan kalau orang lapar ke tempat kita datang, mungkin sebelum pandemi ada orang lapar ke tempat kita, hanya dijak doa tok, tapi tidak diberi makanan, ya tidak menyelesaikan masalah, saudara. Doa penting. Nah, setiap firman Tuhan lebih penting, tetapi beri bantuan juga itu adalah hal yang penting. Mari kita lakukan sebisanya. Yang terpenting adalah Kristus yang ditinggikan. Tuntaskan tugas pelayanan kita dengan hati yang penuh kasih dan sukacita. Yaitu terbeban membawa kabar baik, kabar sukacita dari surga. Yaitu Injil kebenaran Kristus. Kita mau naikkan satu pujian, saudara. Ya. Betapa hatiku. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku,
hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari saudara, kita harus punya hati Bapa yang penuh kasih untuk mencari domba-domba yang tersesat. Kita juga harus penuh dengan kasih itu. Jangan tunggu kesempatan datang, tapi segera cari kesempatan untuk menolong, membantu dalam doa, dan mengulurkan tangan kita buat orang-orang yang membutuhkannya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mari kita semua menyanyikan dengan segenap hati kita. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah menegur setiap kami Tuhan, supaya kami punya hati Bapa yang peduli kepada orang lain, untuk memberitakan Injil, untuk membagikan kabar baik, kabar sukacita buat setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Tolong Tuhan, kami rindu Tuhan, setelah mendengar sabda-Mu Tuhan. Kami merindu melakukan firman-Mu Tuhan, untuk menguatkan, menghibur, menolong yang dalam kesukaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, baik yang masih SD, SMP, SMA, yang kuliah, maupun yang sudah bekerja atau keluarga muda, semua Tuhan, pakai dengan versinya masing-masing pada orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Supaya kami semua Tuhan bisa jadi berkat, bisa menguatkan, bisa menolong, bisa jadi sahabat buat setiap orang-orang dalam masalah dan kesukarannya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan yang mengalami kesakitan, mengalami kesukaran, entah itu pekerjaan atau itu keuangan Tuhan, tolong Tuhan, lawat mereka satu persatu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada, masih berlaku sampai hari ini Tuhan. Karena di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada kekuatan Tuhan, di dalam Engkau ada jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, beri kami kesempatan Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang ya Bapa, turunkanlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Buat setiap kami Tuhan, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus.
Engkau limpahkan pada setiap kami Tuhan. Dan juga penyertaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Menyertai setiap kami Tuhan. Baik kami dalam studi kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami Tuhan. Dalam rumah tangga kami Tuhan. Dalam segala aktivitas kami semuanya Tuhan. Engkau sertai setiap kami dengan biji mata-Mu Tuhan. Engkau lindungi setiap kami, Engkau pagari kami dengan kasih-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, doa kami ini Tuhan. Hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Saudara bersuka cita pada sore hari ini, malam hari ini. Amin. Kita dikuatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Ingat saudara, kita diberikan kuasa dari Raja Mulia untuk menghancurkan musuh dan untuk menceritakan kabar baik Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Yuk, yang mau kita nyanyikan sama-sama buat Tuhan. Yuk.